Kota Bekasi, Tim Wali Kota Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan TWUP 4 Kota Bekasi mendapatkan penghargaan dari PIR. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Eri Mutawali selaku salah satu tim Wali Kota Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan TWUP 4 Kota Bekasi menegaskan, penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota kemarin terhadap Abang seperti apa tanggapan? Alhamdulillah kemarin kita dikumpulkan di pendopo Wali Kota, diberikan piagam penghargaan karena purna tugas sebagai tim Wali Kota Percepatan Wali Kota. Ini bentuk apresiasi yang luar biasa dari Pak PLT Pak Tri Adianto kepada kami yang sudah purna. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu untuk yang lain ya, untuk artinya membangun Kota Bekasi itu tidak harus di dalam juga, tapi di luar juga bisa kita membangun, memberikan masukan. Menjadi kebanggaan juga bagi kami bisa diberikan penghargaan seperti ini oleh Wali Kota. Artinya dalam sambutannya pun Wali Kota mengakui dengan ekstensinya tim Wali Kota TWUP 4 ini kemarin memberikan efek yang luar biasa. Sehingga Kota Bekasi ini, Pemkot Kota Bekasi ini banyak mendapatkan penghargaan baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi gitu. Kira-kira ya coba Bang sebutkan itu terkait dengan rekomendasi dari TWUP 4 itu kepada dinas-dinas yang selama ini mendapatkan apresiasi. Iya, banyak rekomendasi kalau disebutkan mungkin banyak ya. Tapi ya memang TWUP 4 itu tidak boleh teknis memang. Jadi memberikan masukan, rekomendasi terkait masing-masing OPD, karena TWUP 4 pun ini ada bidangnya masing-masing. Nah itu nanti terkait OPD kepada OPD. Contohnya misalnya Kota Bekasi kemarin mendapat penghargaan Kota Inovatif, ramah anak, terus macam-macam lah gitu ya, kota yang toleran gitu. Nah ini juga bagian dari adanya TWUP 4 memberikan sumbangsih pemikiran kepada lewat melalui OPD yang mengerjakan secara teknis gitu. Nah kita sih bersyukur TWUP 4 ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Kota Bekasi. Indikatornya adalah itu, kita mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah penghargaan itu menjadi pemicu bagi Pemkot Kota Bekasi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Nah, kemarin juga BPRS bahkan Bank Perkreditan Syariah Kota Bekasi itu juara 1 lah, itu tingkat nasional sebagai mempunyai prestasi yang luar biasa, nomor 1 nasional. Artinya TWUP 4 ini alhamdulillah bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah Kota Bekasi. Yang penting adalah realitas di lapangannya. Masyarakat Kota Bekasi merasa nyaman, sejahtera, kehidupannya diayomi pelayanan oleh Pemkot. Pelayanan Pemkot itu dapat mengayomi masyarakat lebih baik lagi juga ke depannya gitu. Ini kan kemarin kan ada purna tugas kemarin ini. Kira-kira nanti langkah ke depannya ini seperti apa Pak? Terkait dengan TWUP 4 ini. Apakah ada pergantian nama atau mungkin dengan nama yang sama nanti? Kemungkinan ganti nama. Nanti ada disebutnya mungkin tim ahli wali kota ya, atau staf ahli wali kota. Kemungkinan itu ada. Nama untuk personnya saya belum tahu nih ya. Siapa dan gimana, berapa orang belum tahu, tapi kemungkinan ada. Dan TWUP 4 ini kemungkinan ganti nama sih. Kira-kira apa harapan dari Abang ke depan terkait dengan eksistensinya hal ini kan gitu kan? Pertama ya tentunya melanjutkan yang sudah dilakukan TWUP 4 dan Pemkot Kota Bekasi. Prestasi yang ada dipertahankan dan dijaga, bahkan ditingkatkan gitu. Mudah-mudahan Kota Bekasi ini menjadi kota percontohan terus bagi kota-kota lain, khususnya di Jawa Barat bahkan nasional gitu. Menarik ini Pak, Kota Bekasi ini menjadi kota yang salah satu kota yang sangat beragam lah seperti itu. Kira-kira harapan dari Abang sendiri ke depannya untuk merawat pluralisme ini seperti apa Bang? Kalau bicara toleransi ya tentunya Kota Bekasi ini kota yang sangat cair ya. Artinya keberagaman agama, suku, bangsa ini sangat cair, sangat beragam. Nah ini yang perlu kita jaga. Nah ini tugas Pemkot Kota Bekasi, tapi bukan hanya Pemkot Kota Bekasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam menjaga kehidupan toleransi berbangsa dan beragama di Kota Bekasi. Tentunya perlu sering ada dialog lintas agama,
dialog antara pemerintah Kota Bekasi sebagai fasilitator antara pemuka-pemuka agama, hal-hal isu berita hoax. Nah, ini yang menjadi harus kita netralisir, khususnya namanya hoax. Biasanya kalau orang sudah berbicara agama, apalagi berbicara hoax, itu udah ibaratnya itu semangatnya udah berbeda nih masing-masing. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai berita-berita hoax, isu-isu yang memecah belah umat beragama khususnya, nah ini harus dinaturalisir. Nah, oleh karena itu Pemkot memfasilitasi antara agama, tokoh agama di berdialog, dikumpulkan untuk ya lintas agama itu untuk memberikan pemahaman untuk menyatukan visi dan misi untuk menjaga kehidupan yang damai dan toleransi di Kota Bekasi gitu. Ini kan menarik juga nih Bang, Abang kan ini kan masuk dalam salah satu tokoh kan di Kota Bekasi karena Abang ini kan mewakili dari kalangan NU kan gitu kan. Kita tahu Bapak Pompes Anur ini kan sangat besar di Kota Bekasi. Kira-kira harapan dari Abang sendiri untuk merawat itu ke depan seperti apa Bang? Kota Bekasi ini. Kota Bekasi ini kan bisa dibilang kota santri sebetulnya. Iya. Tapi sangat beragam, mayoritas ya Muslim, mayoritas Nahdien gitu ya. Nah, dalam merawat itu tentunya perlu ada silaturahmi. Kalau dulu sejarah begini, zaman adanya halal bihalal, ingat gak? Kiai Wahab Hasbullah itu sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah yang mencetuskan halal bihalal secara nasional pada waktu itu. Soekarno kegelisahan posisi politik pada waktu itu, DPR dan lain-lain itu bersitegang dengan eksekutif legislatif. Nah, Soekarno dan situasi politik yang waktu itu ada ketegangan lah. Nah, waktu itu kan Soekarno meminta Kiai Wahab Hasbullah untuk memberikan masukan dan nasihat. Nah, akhirnya tercetuslah dari Kiai Wahab Hasbullah untuk mengadakan silaturahmi akbar nasional dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, bahkan desa RT RW gitu ya. Akhirnya tercetus pada waktu itu halal bihalal. Nah, saya kira ini bisa menjadi kerangka besar ya, perlunya adanya satu pemahaman visi misi dalam menjaga Kota Bekasi ini. Ya, salah satunya itu dengan memperbanyak silaturahmi, dialog antar umat manusia lah, antar masyarakat di Kota Bekasi yang memang beragam agama, suku dan lain-lain gitu. Dengan Bapak siapa nama lengkap Pak? Eri Mutawali. Eri Mutawali. Ya.